Talk Show. 20 menit ke depan kita bakal nemenin kalian nih. Sama siapa nih, Kak Rehan? Ada dong. Kita ngundang satu influencer TikTok yang bernama Kak Caca. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Kita mau bahas apa sih kali ini, Kak Rehan? Nah, hari ini tema kita itu tentang gimana sih cara orang-orang yang main TikTok dapetin benefit dari TikTok tersebut. Nah, Iya. tapi kalau Kak Rehan sendiri, kamu tuh main TikTok juga gak? Ya kadang main, dulu main sih. Dulu gue main buat gabut-gabut aja, buat hobi-hobi aja gitu loh. Cuma kan Tapi Kak Rehan dari TikTok itu kayak cuma iseng-iseng aja apa kayak bisa ngasilin duit atau mungkin dapat endorse yang lain gitu? iseng-iseng aja sih. Soalnya gue nggak FVP. Mungkin kalau bintang tamu kita nih, narasumber kita kali ini, dia udah ya followersnya banyak, Iyalah terus ya. Amin. dia juga udah ngambil banyak benefit nih dari TikToknya itu sendiri, kayak bisa di endorse atau diundang di acara-acara lain. Tuh. Langsung aja kali ya kita panggil nih Kak Rehan. Kita panggil siapa nih? Arsya. Gimana nih Kak Arsya, kesehariannya atau sekarang lagi sibuk apa nih? Buat sekarang lagi sibuk kuliah sih. Kuliah sama organisasi. Oh iya. For information, kita tuh sebenarnya satu kampus, tapi kita beda fakultas. Iya. Mungkin keseharian Kak Caca ini kan lagi sibuk organisasi ya di kampus, terus mungkin kegiatan sekarang di luar apa? Di luar nggak ada sih, udah cuma lanjut ya udah rajinin bikin TikTok aja sama endorsan video-video endorsan. Tetap ya, tetap Iya. lanjut berarti. Tetap. Berarti Kak Caca sendiri itu apa namanya? Kamu di kampus tuh organisasinya apa kalau boleh tahu? Namanya Sigma TV WNJ Oh, berarti dia tuh bidangnya jurnalistik. di kan? bidang Oh, audiovisual. Oh iya Iya. benar. Tapi kalau boleh tahu umurnya berapa sih? Umurnya? Umur masih 19. Oh, 19 Seumuran. berarti Iya, kita ya? seumuran ya. Wih, berarti keren, di umur kita udah bisa ngasilin dari sosial media, dari main sosial media tuh ngasilin dari situ gitu. Bener. Lumayan kan? Kalian udah ngasih apa? Pasti coba-coba aja. Kalau di sini kan ya walaupun itu bukan penghasilan tetap, tapi kan tetap aja lumayan gitu kan buat keseharian, buat ngebantu-bantu uang jajan ke kampus segala macam, Benar. kebutuhan kampus kan. Buat main ya? Iya. Iya, betul. Benar. Buat main gitu-gitu paling. Terus Kak Caca tuh udah main TikTok dari kapan sih sebenarnya? Sebenarnya main TikTok tuh dari 2019, cuman baru mulai FYP gitu-gitu tuh dari 2020. Oh, berarti 2020 ya. Udah 3 sebelum tahun. pandemi ya? Iya, sebelum Oh, pandemi. Sebelum pandemi. Nah, Enggak, pas pandemi. Oh iya. Pas pandeminya. oh pas pandemi. Iya, tengah 2020. Oh, itu berhubung lagi di rumah, lagi Iya, benar. ngaso-ngaso, lagi santai-santai gitu Benar. kan. Terus iseng-iseng. Iseng-iseng, Iya, benar. Jadinya FYP. FYP. Iya. Jadinya berbuah tuh jadi duit. Ya kan? Nah, tapi kalau boleh tahu nih, konten pertama apa sih yang kayak ngebuat langsung jadi viral akunnya gitu loh? Pertama banget Video. rame tuh gara-gara gue dibilang mirip Baila Fauri, tahu Gue kan? tahu. Iya. Iya, itu pertama banget FYP. Itu gara-gara mirip Baila Fauri, terus habis itu Bailanya juga komen. Udah baru Oh, rame. itu orangnya komen tuh. Iya. Tapi jujur, gue tuh juga tahu Caca dari sebelum masuk UNJ, dan Sumpah. gue tahu gara-gara itu dia pernah dimiripin gitu di stitch videonya sama lu Gue nge-stitch video si Baila. Baila. Terus ternyata emang mirip banget, tapi bedanya kalau nggak salah video lu pakai kerudung atau enggak ya? Waktu itu belum. Belum pakai. Mirip banget jujur. Terus kayak ya udah, gue tahu Caca. Terus ternyata dulu tuh gue pernah satu organisasi sama Caca. Pernah bareng Tapi sempat. gue keluar karena nggak kuat. Gitu sih paling. Nah, tapi ya dari main-main TikTok ini tuh ada nggak sih kayak yang selain dalam hal kayak keuntungannya dari profit keuangan gitu, ada nggak sih keuntungan kayak dari kehidupan sehari-hari atau enggak buat akademiknya gitu? Buat akademik sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman kalau keuntungan lain ya udah jadi nambah relasi juga, terus habis itu
ya lumayan lah, relasinya juga sesama influencer juga kayak Sama gitu. Oh, jadi Iya. relasi kayak waktu itu kalau nggak salah tuh apa yang diundang sama yang skincare itu. Oh iya, pernah Ya diundang. gue tahu tuh lu pernah ini ya di Boleh nyebut Instagram brand? lu. Boleh. Boleh. Iya, pernah diundang launching produk 2 kali. Ya, Iya. keren tuh. Malu. Keren. Apa sih? Terus Diundang lu jadi apa? Dia jadi salah satu influencer di situ. Oh, produk makeup. Waktu itu pertama tuh lip serumnya Jera, terus yang kedua serumnya Something yang baru. something. Tapi kalau misalkan kayak Caca tuh diundang ke acara-acara kayak gitu tuh benefitnya kayak lu dapat uangnya juga sama barangnya atau kayak untuk lu Kalau relasi waktu aja? diundang kayak gitu tuh dapat itu ya, apa namanya, hampers, dapat hampers iya, barang-barangnya brand tersebut gitu banyak. Terus ya udah yang tadi gue bilang itu ketemu influencer gede juga, nggak cuma sesama TikTok yang masih followernya dikit gitu. Berarti jadi banyak juga ya teman-teman lu yang selebgram di Iya. situ bersatu. Lumayan lah, Relasi, nggak banyak tapi relasi. lumayan. Relasi. Relasi. Bener, Dari bener, situ bener, juga bener. bisa dapat Endorsement. endorsement Iya, juga. iya benar-benar. Iya. Tambah lagi Iya. duitnya. Iya. Tambah lagi, makin banyak duitnya. Amin. Amin. Terus kayak apa sih setiap kayak influencer atau kayak tiktokers nih kayak Kak Caca itu pasti kayak punya cara tersendiri dong kayak buat naikin apa penontonnya atau kayak biar endorsement tuh tetap masuk terus tuh gimana tuh? Kak Caca sendiri ada gak sih Iya, kayak mempertahankan popularitas iya, aja gitu loh. betul. Kalau dari gue pasti harus itu ya, up to date sama tren terbarunya. Sama harus konsisten buat ngepost sih, karena kan nggak walaupun kayak lo udah punya followers banyak, lo itu nggak ngejamin lo bakal FYP. Jadi tetap harus konsisten, mau FYP mau nggak tetap ngepost gitu. Gue lihat sih TikTok Kak Caca nih setiap hari ngepost kayak berapa video ya? Jujur banyak. Tiap hari kayak nggak ada capeknya nih Caca. Tiap hari nge-review produk apa tuh pasti ada. Iya, Berarti iya. gak easy money ya jadi Iya. jadi selebgram atau tiktokers tuh gak easy money Nggak guys gimana, ternyata. susah juga pasti lah. Tetap Mikirnya kritis Iya. lah, pasti Ide mikir-mikir. juga lama-lama habis ya sebenarnya. betul. Tapi Cuma ya, harus lanjut. cuan Iya, cuan. Harus konsisten. harus konsisten. Harus konsisten, benar. Bener-bener. Iya. Sama kalau di kan lu sering tampil di TikTok gitu kan. Itu gue tuh mikirnya tadi ngaruh ke akademi tuh kayak lu tuh lebih berani gak sih kayak tampil depan umum tuh pas itu. Iya. Depan orang banyak kan pasti lebih pede gak sih? Iya, jujur iya sih itu. Kayak waktu maksudnya kayak kalau misalnya lagi presentasi atau pokoknya tampil di depan umum lah Iya, ya gitu, orang itu banyak. ngaruh sih jadi lebih pede karena udah terbiasa buat ketemu orang yang nggak kenal atau enggak kerja sama bareng orang yang tadinya nggak kenal kayak gitu. Iya. Berarti berpengaruh banget ya. Lumayan. Nah, ngomongin soal konten tadi tuh ada gak sih kayak lu tuh biasa bikin konten kayak ini tuh ciri khas lu gitu. Lu tuh cara bikin konten lu tuh tentang apa gitu loh. Personal branding lu. Iya. Nah, personal branding lu ada nggak? Ada nggak tuh? Ada. nggak tuh? Ada ciri khas gitu pasti ada ya. Kalau gue tuh cari konten yang relate sama orang lain gitu loh. Jadi gimana ya, kayak konten POV kayak POV, gitu-gitu. POV Pokoknya gitu yang ya. biasa apa namanya? Audiensnya tuh relate gitu Iya bener-bener. ke video itu. Kalau gue gitu. Terus tantangannya tuh kalau dalam bikin konten gitu kan pasti kan mikir kritis segala macam Iya. gitu ya. Nah, pasti ada salah satunya tuh yaitu ya nggak mungkin dong seorang tiktokers nih misalnya yang udah rame tiktoknya, nggak mungkin dong itu komennya kayak baik. Pasti ada haters dong. Pasti haters, Pasti haters kayak orang-orang Indonesia, yang netizen jahil, Indonesia. Aduh, komen-komen julid gitu banget. pasti ada dong. Iya pasti ada dong. Itu tuh lu gimana Cara ngatasinnya tuh. cara nanggepinnya tuh gimana? Itu kadang tergantung sama mood gue nya juga sih. Kalau misalnya emang kayak kuliah gue, organisasi gue lagi hektik banget, terus habis itu di TikTok pas baca TikTok tadinya mau nyari hiburan malah nemu hate, itu gedeknya setengah mati, itu gedek banget. Marah-marah. Iya, pengen marah, pengen ngebales gitu rasanya. Cuman kan sadar kayak kalau misalnya gue balas marah itu bisa ngerusak branding gue juga. Jadi Iya, bener sih. kalau misalnya gue emang lagi nggak kuat banget, biasanya komennya gue hapus. Hapus ya. Ya gitu hapus aja udah, pura-pura nggak ada aja. Cuman kalau misalnya emang lagi tenang ya gue bodo amat sih, nggak peduli. Iya sih. Sesuai mood berarti Iya ya. sesuai mood. Sesuai Bener mood. sih. Daripada salah langkah nanggepinnya Iya. salah, ntar malah kita sendiri Iya, juga yang bener. rugi, ngapain sih Bener-bener. Betul. gitu. Mendingan udahlah dibawa lewat aja Iya, pikiran. pura-pura nggak tahu aja. Iya, pura-pura nggak tahu aja, bener. Terus kayak
ada nggak sih caranya? Sebenarnya kalau cara yang gue sengaja tuh nggak ada, cuman kebanyakan kayak mostly yang endorse gue itu nggak jauh-jauh dari make up, skincare. Pokoknya nah dari make up skincare ini kalau dikerucutin juga nggak jauh-jauh dari bibir gue. Nah, jujur. Itu banyak banget Jujur. dan yang kebanyakan FYP tuh brand-brand untuk bibir gitu. Jeran. Jera, Oh. terus lip kriman gitu-gitu, Iya. lip scrub gitu-gitu kebanyakan di bibir. Jadi itu sebenarnya nggak sengaja aja ada. Nggak sengaja emang. Berarti sih Malu banget. produk-produknya ini emang ngeliat bibir Serem lo aja. Kayak mau ngendorse lo produk si lip serumnya itu kan. Iya. Oh iya. I see. Terus dalam buat konten gitu, lu pernah nggak yang kayak lu tuh ngerasa tuh aduh nih gue buat konten satu itu effort banget anjir, kayak ada yang lu korban gitu. Iya, Ada pernah. nggak itu? Pernah banget. Konten. Kadang kalau misalnya brandnya mau nge-endorse kayak misalnya foundation atau cushion gitu. Itu kan nggak mungkin kita cuma pakai cushionnya doang dong, harus Oh full iya, make up. harus Jadi full kayak kadang prosesnya bisa sejam 2 jam tapi hasil videonya cuma 15 detik gitu doang. Kalau make up, kalau misalnya skincare lebih ke selesai gue udah skincarean ada yang nggak cocok atau enggak kayak tiap hari pakai Jerawatan. skincare harus beda buat bikin video akhirnya jerawatan, muka gue merah-merah gitu. Itu kadang suka kayak gitu. Karena lu balik lagi lu nge-review si produk itu Iya. lagi ya. Jadi kayak misalkan tapi sih biasanya tuh si yang nge-endorse ini si produk ini kayak minta hasil yang realnya atau kayak Iya, kayak lu ada campur gue bumbu penasaran. apa gitu. Gue penasaran Gue tapi takut ada salah jawab. Gue penasaran jujur. Kadang ada yang ngasih waktu kayak ini aku kirim produknya, coba pakai seminggu 2 minggu dulu lihat hasilnya. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak dalam produk sampai dalam 2 hari 3 hari udah harus jadi draftnya. Jadi mau nggak mau harus ada curang gitu. Oh, Itu iya, ada iya. yang kayak gitu. Berarti kayak iya itu di situ gue penasaran sih. Iya kan? Berarti ada tuntutan. ya kan Kadang berarti ada kadang tuntutan. iya tuntutannya ya Iya. karena ya maklum dong mereka kan pengendorse gitu kan. Iya. Gue penasaran di situ karena ya gue kan nggak pernah di endorse gitu. Nggak tahu gue. Gak tahu Gitu juga. kan. Jadi gue kayak penasaran aja itu tuh mereka tuh ngontak berarti Iya. lewat DM langsung kan. Ada bisa lewat DM, kalau punya kontak person bisa langsung ke kontak person. Oh Gitu. bisa langsung kontak pribadinya ya. Atau enggak kadang kayak misalnya harus before after, terus beforenya harus jerawatan banget, harus minyakan Oh, iya. banget. Sementara muka gue bukan tipe yang jerawatan banget gitu. Jadi harus nyari foto-foto lama yang gue punya jerawat kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Baru tahu kan. Curang ya? Gue bocorin ya. Tapi nggak Takut. apa-apa. Lah itu yang video-video gitu gimana ya? Kalau yang dari video itu emang jerawatan orangnya kali ya. Nggak tahu tuh kalau Nggak itu tahu, nggak tahu iya, tuh. nggak tahu kita gue. nggak tahu tuh. Berarti Caca nih biasanya kalau misalkan ditarik-tarik endorse gitu kebanyakan dari TikTok atau dari IG? Mereka taunya dari TikTok, cuma di TikTok gue kan ada IG-nya ya. Jadi Oh, iya. langsung ngontak ke DM TikTok, DM IG. Oh, Atau enggak biasanya mereka nggak tahu, gue suka ada brand yang langsung WA gue nggak tahu dapat nomor gue dari mana. udah terkenal. Berarti udah terkenal. Nomor gue Relasi. kesebar dong. Udah relasi nomornya jelas. Kesebar. baik lagi Itu udah- relasi. Iya. Eh, terus Tapi ini kan endorsement kan banyak ya segala macam Amin. yang acara-acara itu. amin. Tapi gue mau tahu dong ada satu acara yang menurut lo tuh ibarat tuh paling besar gitu loh. Paling besar kayak di mana? Kayak bahkan kayak misalnya mungkin seleb talk gitu, selebgram tuh pada datang yang gede-gede gitu. Sebenarnya kalau yang paling besar tuh ya si something itu. Cuman waktu kalau something tuh dibukanya di tempat umum, jadi kayak banyak orang lalu lalang yang lihat acara itu gitu. Jadi gue nggak ngerasa itu acara yang terlalu Intimate. berbekas gitu. Iya, nah kalau Jiera tuh benar-benar kita Intimate ya? iya intimate, cuma ya udah influencer aja situ sama ownernya kayak gitu. Jadi Itu lebih dimana tuh? di Jiera itu di Cinere ya kalau nggak salah, di Depok. Cinere Depok kan? Kafe gitu, Depok. kafe. Di apa ya? Tempat makan gak sih? Tempat makan kayak pavilion kok pavilion sih? Gue nggak tahu Nggak itu tahu tempatnya kan lu namanya yang apa, pokoknya dateng. itu kayak outdoor gitu, terus meja panjang gitu buat makan bareng gitu. Intimate jatuhnya Iya, kan, tapi iya. kayak Nggak beberapa kebuka. undangan doang Iya, yang undangan datang. doang yang datang ke situ. Berarti Caca udah Seru juga. termaksudnya bagus nih udah Amin. si Jiera Amin. brandnya besar loh guys. Gue juga sebagai cewek gue tahu si Jiera ini bagus. Jira, gue nggak tahu apa-apa. Tapi buat lu sendiri nih kayak dalam pengendorsan duniawi ini kayak lu ngerasa ada gak sih kayak di titik kayak lu capek banget nih, lu capek banget di saat kayak
kuliah lu, organisasi lu bersatu, tugas-tugas numpuk, terus kayak lu disuruh dengan deadline endorsannya itu, terus lu kayak capek banget. Iya pernah banget sih. Apalagi kayak lu tahu kan organisasi kita syutingnya bisa subuh ke subuh ya. Sampai subuh ke subuh. Terus abis itu belum tugas-tugas kuliah sama ya gitu deadline-nya mepet-mepet, itu gue pernah sampai kayak harus minta perpanjangan waktu, kayak boleh nggak kak minta 2-3 hari lagi buat aku ngirim draft, karena emang udah waktunya mepet banget, nggak cukup gitu. Tapi Maksudnya dari kan si produknya boleh, nggak boleh? iya boleh, sebenarnya itu boleh asal ada konfirmasi, cuman kadang dengan kegiatan organisasi Iya, itu jadi- kita nggak sempat pegang HP ya, bener. jadi kadang gue suka lupa ngabarin sampai harus di-chat-chatin dulu gitu. Oh iya. Tapi dari sananya kena punishment atau Enggak sih, sejauh ini alhamdulillah enggak sih, jangan sampai. berarti duit tetap masuk? Masih tetap Masih. masuk. Alhamdulillah. Nggak di-cancel, Alhamdulillah. Ah, Nggak kena charge atau di cancel apa. Iya, untung nggak ada yang minta refund, ya Allah. berarti selama ini lancar-lancar aja. Aman. Karena mereka butuh Iya. endorsement juga. Iya. Iya. Bener-bener. Berhubung nih kayak ini kan masih awal 2023 nih, kayak Caca sendiri tuh punya gak sih kayak wishlist atau kayak gue 2023 ini kayak mau memperbaiki sesuatu atau apa gitu? Lu Oh, ada. gak? Ada. Gue 2023 ini berharap ngatur waktunya bisa lebih baik lagi sih, buat yang tadi gitu bilang kalau misalnya lagi hektik kayak pusing banget, apalagi gue sendirian, gue nggak punya CP, gue nggak punya admin, gue nggak punya Oh, iya. manajer, editor, gue semuanya sendiri gitu. Jadi berharap di 2023 ini gue bisa ngatur waktu, terus sama semoga followernya naik ya. Amin ya guys, kita amin aja pokoknya. Amin. Amin guys. Amin. Itu sih. Terus berarti lu masih akan tetap melanjutkan nih di TikTok dan endorsan lu ini, Masih sejauh ini masih mau. dan semoga apa Semoga banyak lebih banyak. endorsan. Amin ya Allah, amin. Iya, Red cardnya banyak. naik, amin. Amin guys, amin. Kita amin aja pokoknya Oh biar iya, itu tapi tuh makin banyak. konten-konten gitu tuh ngeditnya sendiri segala macam. Iya, gue gitu ya. sendiri. Iya, lu di kampus juga itu lu ada rencana masuk BEM nggak tapi? Enggak, Bayangin aja. sangat amat tidak Ini- tertarik. Ini masuk UKM aja udah sehektik Iya, itu. organisasi aja gue udah Beneran ada loh, pikiran sehektik keluar itu. nggak ya gitu. Tapi lu berarti kayak udah setahun dua periode lu berarti ya? Masuk ke periode kedua sekarang. Lanjut. Iya, Lanjut. wah, Kerenan. kece Gue dulu abis. pernah masuk organisasinya kayak aduh ngep banget dari subuh ke subuh. Rumah gue jauh, kayak gue harus nginep terus. Itu rumah lu deket Iya, kan, rumah di gue kampus. deket. Ya Iya. gua yang kupu-kupu bisa apa ya? Gua yang kupu-kupu Bersyukur bisa apa aja, gua? bersyukur sumpah bersyukur lo nggak nyampe rumah azan subuh, berangkat Iya azan subuh, sih. pulang azan subuh. Tapi kan itu ada benefitnya juga kan. Ada Iya plus sih. minusnya, Masih sih. semuanya Ada. plus minusnya. Dari esensi yang didapat nih dari Kak Caca itu kayak berpengaruh gak sih ke kehidupan kayak lo gitu kayak sekarang, kayak misalnya lo lebih easy money atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Ih, perubahannya apa? Perubahannya. Perubahannya apa dari lu tuh masih belum ngapa-ngapain. Ah, Ya lu masih belum TikTok, lu masih belum dapat profit dari TikTok, tapi setelah itu perubahannya tuh apaan? Perubahannya pertama ya, orang kalau misalnya ketemu orang baru pasti ngomong lo yang di TikTok ya, pasti kayak gitu. Lo kayak gitu. gue pertama kali ketemu ya itu Baila, itu yang mirip Baila. Tapi jujur sebenarnya gitu. lu pernah kayaknya deh lewat di FVP gue juga. Ayo udah nggak usah dibahas ya, gue malu. Sama ya Gitu. paling jadi kalau nongkrong nggak terlalu mikirin duit sih. Easy money. Jadi kayak udah dapat uang jajan, dapat uang tambahan dari endorse juga, jadi ya udah Nah, lebih iya, enak aja itu gitu. enaknya. Berarti ya benefitnya Lumayan. banyak banget Han buat Amin, banyak ya Iya, Allah. soalnya untung banget gak sih kayak di posisi lagi kuliah nih, lagi di mahasiswa. Ya udah punya keuntungan tuh, itu hal yang plus banget aja Hmm. menurut gua. Lumayan karena banget. Kalau kayak udah lulus kan kayak ya Kerja, pendapatan kerja tetap dan gitu. namanya ya kita kan anak tahu diri lah pasti lah. Masa Iya. masih minta orang tua masih mau minta duit terus, udah kuliah udah ngapa Minta duit gitu kan. Iya, pasti mau cari kerja. Tapi kan kalau sekarang kan kayak mahasiswa nih, kuliah. mahasiswa Iya, masih namanya juga mahasiswa, Pak. nongkrong belum. Iya, Iya, Duit minta nongkrong duit, belum. minta duit udah nggak enak ke Udah orang nggak tua enak. kan. Ya. Iya. nongkrong. Karena gue sendiri juga transportasi. masih minta duit orang tua sampai Iya, gue detik juga ini. sama. Jadi makanya Caca keren banget sih menurut gue, kayak dia udah Keren. bisa 19 tahun loh. 19 tahun loh 19 guys, tahun. bisa dengan keahliannya dia di TikTok dan endorsan itu bisa menghasilkan duit gitu kak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya guys ya. Ini jadi ada nggak sih harapan lu nih buat para pengguna TikTok itu kedepannya gimana? Kayak misalkan netizen di luar sana kan
mulutnya suka agak nggak sopan nih. Ada nggak sih harapan-harapan lu tuh buat warga-warga TikTok? Harapan gue semoga lebih mind your own business aja sih, kayak Bener, guys. ya udah gitu, maksudnya nggak usah terlalu ngurusin hidup orang lain gitu. Kayak kalau lo nggak suka sama sesuatu udah tinggal di swipe up aja, tinggal di slide aja, di Kalau skip, nggak, Gampang. blokir gue aja juga nggak apa-apa Nggak gitu, repot, nggak usah dibawa-bawa berisik. pusing. Ujung-ujungnya pas dibuka fake account. Ih, Terus kayak lo mau ngingetin orang tentang agama di TikTok, berapa juta orang yang lo mau ingetin gitu. Dendam. dendam Akhirnya sendiri. keluar nih. Akhirnya keluar. Gitu. Netizen. Kayak udah urusin diri lo aja udah sendiri, nggak usah ngurusin orang lain, ribet gitu. Nggak orang Betul, juga nggak betul. tentu denger lu capek-capek jempolnya. Berarti netizen nih jangan suka ngehujat orang sembarangan, karena hati orang, mood orang tuh nggak ada yang tahu. Jadi kalian udah deh. Lu sesuci apa juga sih? Ini lebih ke ngeluarin Iya, emosi ya dari udah lama banget nih. Ini keluh kesah selebtok ini. Keluh kesah selebtok. Iya. Kita keluh kesahnya apaan? Tugas Pak. Sama aja. Mahasiswa kupu-kupu bisa apa? Iya, kamu bisa apa? Oke, itu mungkin tadi pertanyaan terakhir dari gue ya. Ibarat ya buat Caca yang udah datang ke Talkative kali ini, karena udah nyempetin waktunya nih jauh-jauh dari Jakarta ke Bekasi. Ya untung alhamdulillahnya cuacanya lagi enak. Jadi thank you Ca. Thank you juga. Iya. Nah, barusan itu kita udah dengar cerita soal Kak Caca sebagai influencer TikTok. Nah, berhubung kita udah di akhir acara nih, makasih ya buat penonton-penonton, pemirsa-pemirsa semua yang udah hadir dan udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Sekian, see you in the next episode.